Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi taqwallah fa inna taqwallahu khairu zadi liyaumil ma'ad. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara kegelisahan terbesar manusia di hari ini adalah kekhawatiran dengan masa depan. Kekhawatiran itu hadir di ruang kelas, ruang dosen, ruang meja, ruang riset, kamar kita sendiri, bahkan rumah tangga. Bahkan di balik layar ponsel yang tampak ramai. Ada mahasiswa yang khawatir nanti setelah lulus, saya jadi apa ya? Ada yang takut gagal, takut salah jurusan, takut tidak diterima kerja, takut kalah bersaing. Ada yang khawatir belum menikah, belum mapan, belum bisa membahagiakan orang tua. Ada dosen dan pendidik yang memikirkan amanah besar, kualitas generasi, riset, pengabdian, karir akademik, dan masa depan bangsa. Kampus melahirkan orang-orang yang cerdas, namun kecerdasan saja tidak cukup untuk menenangkan hati. Ilmu membuat seseorang mampu membaca data, tetapi iman membuat seseorang mampu membaca takdir dengan tenang. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Islam tidak melarang kita memikirkan masa depan. Islam tidak memusuhi perencanaan. Islam tidak mengajarkan kita hidup asal jalan tanpa target. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui yang akan ia usahakan besok. Quran surat Luqman ayat 34. Ayat ini bukan mengajarkan kemalasan. Ayat ini mengajarkan kerendahan hati. Kita boleh menyusun rencana, tetapi jangan merasa menguasai semua hasil. Kita boleh membuat target, tetapi jangan sombong seakan masa depan berada penuh di tangan kita. Masa depan adalah wilayah ilmu Allah. Tugas kita bukan menguasai masa depan, tetapi menyiapkan diri dengan iman, ilmu, amal, doa, dan ikhtiar terbaik. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Ada perbedaan besar antara perencanaan dan kecemasan berlebih. Perencanaan membuat kita bergerak, kecemasan berlebih membuat kita lumpuh. Perencanaan membuat kita belajar, bekerja, menulis, meneliti, memperbaiki diri. Kecemasan berlebih membuat kita sulit tidur, sulit fokus, mudah putus asa, dan berburuk sangka kepada Allah. Perencanaan adalah bagian dari ikhtiar. Namun, overthinking terhadap masa depan adalah ketika kita pikiran terus tinggal di hari esok, sementara hati kehilangan ketenangan hari ini. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bekal pertama menghadapi masa depan adalah takwa. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Quran surat At-Tolaq 2-3. Ayat ini adalah obat bagi hati yang takut masa depan. Allah tidak mengatakan barang siapa yang paling takut koneksinya, tetapi pasti selamat. Allah tidak mengatakan barang siapa paling tinggi IPK-nya pasti tenang. Allah tidak mengatakan barang siapa paling banyak mengikutnya pasti sukses. Namun Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Bukan berarti IPK tidak penting, bukan berarti kompetensi tidak penting. Bukan berarti jaringan, riset, pengalaman, dan strategi tidak penting. Semua itu bagian dari sebab. Namun jangan lupa, sebab terbesar datangnya jalan keluar adalah takwa kepada Allah.
Takwa di lingkungan kampus berarti jujur saat ujian. Takwa berarti amanah dalam penelitian. Takwa berarti tidak memalsukan data. Takwa berarti tidak memalsukan data. Takwa berarti tidak menghalalkan segala cara demi jabatan. Takwa berarti menjaga pandangan, menjaga pergaulan, menjaga lisan, menjaga sholat, dan menjaga hati. Masa depan tidak selalu dibuka oleh kecerdasan yang tampak. Seringkali masa depan dibuka oleh takwa yang tersembunyi. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bekal kedua adalah tawakal. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Tawakal bukan berarti mahasiswa tidak belajar. Tawakal bukan berarti dosen tidak meneliti. Tawakal bukan berarti mencari kerja tidak menyiapkan kemampuan. Tawakal bukan berarti pemuda tidak membangun masa depan. Tawakal adalah bekerja maksimal, tetapi hati tidak tergantung kepada hasil. Tawakal adalah mengambil sebab, tetapi sadar bahwa sebab tidak memberi manfaat kecuali dengan izin Allah. Karena itu, siapa yang meninggalkan sebab dengan alasan tawakal, ia belum memahami tawakal dengan benar. Nabi SAW adalah manusia paling bertawakal. Tetapi beliau tetap memakai strategi, bermusyawarah, mempersiapkan pasukan, mencari perlindungan, dan mengambil sebab. Maka kalimat ini perlu kita bawa pulang. Orang beriman bekerja seperti semua menuntut ikhtiar terbaik, tetapi hatinya tenang karena semua hasil berada di tangan Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bekal ketiga adalah imani takdir. Orang yang terlalu khawatir dengan masa depan sering terjebak dalam pertanyaan, bagaimana kalau nanti saya gagal? Bagaimana kalau rezekinya sempit? Bagaimana kalau saya tidak seperti orang lain yang sudah sukses di usia 30? Pertanyaan seperti ini jika hanya membatas lintasan manusiawi masih wajar. Namun jika terus didalami, diputar-putar sampai menjadi was-was, buruk sangka, putus asa, dan menggugat ketentuan Allah, maka inilah yang diperingatkan dalam perkataan Allah, perkataan At-Tahawi rahimahullah. Beliau berkata, wa aslu qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi lam yutalli ala dhalika malakun muqarrab wala nabiyyu mursalun wa ta'ammuku wan nadharu fi dhalika dari'atu khidlani wa sullamu hirmani wa darajatu tukhyani wal hadra kulla hadri min dhalika nadharan wa fikran wa waswasatan. Asal pembahasan takdir adalah rahasia Allah Ta'ala pada makhluknya. Tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah yang diberitahu tentang hakikatnya. Dan tidak pula ada nabi yang diutus yang mengetahui secara rinci, terlalu mendalam membahas menyelidiki perkara takdir. Adalah jalan menuju tidak mendapat taufik, tangga menuju terhalangnya seseorang dari kebaikan, dan tingkatan orang yang melampaui batas. Karena itu berhati-hatilah benar-benar berhati-hati dari menyelami perkara takdir, baik dalam bentuk kajian yang berlebihan, pemikiran terlalu jauh, maupun was-was yang terus-menerus. Maka masa depan kita termasuk bagian dari rahasia takdir itu. Kita tidak tahu apa yang Allah siapkan besok. Kita tidak tahu pintu mana yang Allah akan berikan kepada kita. Kita tidak tahu musibah mana yang Allah tahan. Kita tidak tahu kebaikan mana yang Allah sembunyikan di balik keterlambatan, kegagalan, atau penundaan. Karena itu orang beriman tidak menyiksa dirinya dengan membongkar sesuatu yang memang Allah tutup. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara penyakit generasi hari ini adalah membandingkan masa depan. Dahulu manusia cemas karena kurangnya informasi. Namun hari ini manusia cemas karena terlalu banyak melihat pencapaian orang lain. Di media sosial kita melihat teman sudah lulus, sudah kerja, sudah menikah.
sudah lanjut studi, sudah punya rumah, sudah punya bisnis, sudah keliling dunia. Akhirnya muncul perasaan, mengapa saya tertinggal? Padahal jamaah sekalian, takdir manusia tidak berjalan dengan jadwal yang sama. Ada yang Allah cepatkan, ada yang Allah tahan dulu. Ada yang Allah beri jalan lewat pintu yang mudah, ada yang Allah kuatkan lewat jalan yang panjang. Jangan ukur hidup kita dengan garis takdir orang lain. Terlambat menurut manusia belum tentu terlambat menurut Allah. Belum berhasil hari ini bukan berarti gagal selamanya. Belum dibuka pintu bukan berarti Allah tidak sayang. Kadang Allah menunda sesuatu bukan karena ingin menghukum, tetapi karena ingin mematangkan. Kadang Allah belum memberi karena jika diberi sekarang kita justru rusak. Kadang Allah menutup satu pintu agar kita tidak masuk ke jalan yang membahayakan agama dan akhirat kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, khawatir masa depan yang wajar adalah tabiat manusia. Namun jika kekhawatiran itu sampai membuat kita putus asa, buruk sangka kepada Allah, meninggalkan sholat, malas, berusaha atau kehilangan harapan, maka kita harus segera kembali kepada Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kita bicarakan tentang masa depan dunia, jangan lupa bahwa ada masa depan yang lebih pasti, yaitu akhirat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Hari esok terbesar bukan sekedar hari setelah wisuda. Hari esok terbesar bukan sekedar hari setelah menikah. Hari esok terbesar adalah hari ketika kita dibangkitkan, dihisab dan diminta kepertanggungjawaban oleh Allah. Maka jangan sampai kecemasan terhadap masa depan dunia membuat kita lupa menyiapkan masa depan akhirat. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada 4 bekal ringkas menghadapi masa depan. Pertama, perbaiki sholat. Hati yang jauh dari sholat akan mudah rapuh menghadapi tekanan hidup. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi sumber kekuatan. Orang yang menjaga sholat sedang menjaga hubungan dengan zat yang menggenggam masa depan. Kedua, bangun kompetensi. Mahasiswa harus belajar sungguh-sungguh. Dosen juga harus terus berkarya dan membimbing. Generasi muda harus punya adab, ilmu, keterampilan, dan daya juang. Tawakal tidak membenarkan kemalasan. Ketiga, jaga lingkungan. Teman yang baik membuat masa depan terasa lebih ringan. Lingkungan yang buruk membuat kecemasan makin gelap. Bertemanlah dengan orang yang mengingatkan kepada Allah, bukan yang terus membuat kita membandingkan diri dan lupa bersyukur. Keempat, perbanyak doa, karena ada pintu-pintu masa depan yang tidak bisa dibuka oleh kecerdasan, tetapi dibuka oleh pertolongan Allah. Ada jalan keluar yang tidak terlihat oleh analisis manusia, tetapi sangat mudah bagi Allah. Nabi SAW mengajarkan doa yang sangat cocok untuk hati yang sedang gelisah, takut masa depan, lemah, malas, terbebani utang, dan merasa kalah oleh tekanan manusia. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal dhala'i daini wa ghalabati rijal. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan memperbaiki jalan hidup. Dahulu para ulama saling, dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ia berkata, dahulu para ulama saling menulis nasihat dengan kalimat-kalimat ini. Siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan memperbaiki lahiriahnya. Siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan antara dirinya dengan manusia. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Sesungguhnya rasa takut yang berlebihan terhadap masa depan dapat melemahkan tawakal kepada Allah. Karena itu hendaknya engkau mempercayai Allah dan bertawakal hanya kepadanya.
Dalam Nuniyah karya Al-Qahtani disebutkan, percayalah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan penuh taubat dan mintalah pertolongan hanya kepadanya. Jika engkau melakukannya, niscaya engkau akan memperoleh sebaik-baiknya pertolongan. Demikian nasihat pada khutbah kali ini. Semoga Allah mendatangkan kita kebaikan, menjauhkan kita dari keburukan, dan menjauhkan kita dari sifat ham, yaitu kecemasan yang berlebihan terkait masa depan. Teruslah berusaha dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afitika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inni na'udzubika min al-hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'id dayn wa ghalabati rijal. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك warhamka innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.